Technical View Pound-Sterling 19 Maret 2020 per jam 16:06 waktu Indonesia bagian Barat. Areal high masih 1.1664 dan low 1.1473, kurang lebih 200 atau 190 poin tepatnya range pergerakan hingga sore hari ini. Anyway, kalau kita lihat dari pergerakan candlenya ini masih belum ada gejala untuk melakukan terjadinya perubahan arah ataupun pembalikan arah, meskipun sebetulnya secara area sudah termasuk area oversold. Anda bisa lihat di sini, saya perkecil grafik daily. Sampai saat ini adalah areal yang sangat-sangat murah dan sangat-sangat rendah. Tapi belum ada gejala bahwa setiap investor akan melakukan buy di areal termurah ini. Dikarenakan potensi dari kekhawatiran pandemi global masih mewarnai dan menghantui market, sehingga kemungkinan potensinya justru masih dalam tahap penguatan dolar dan pound sterling sangat layak untuk terjadinya penurunan kembali. Di grafik monthly ini sudah termasuk area all time low. Mungkin setidaknya dari sejak tahun 1998 di sini Anda bisa lihat ini masih menunjukkan potensi pergerakan yang paling bawah. Namun selama gejolak kekhawatiran pandemi global masih mewarnai, nampaknya market masih enggan melakukan pembelian secara agresif meskipun kemungkinan potensi rebound akan ada. Di grafik keempat, hal tersebut semakin mencolok. Anda bisa lihat di sini potensi penurunan yang kemarin terjadi. Lalu kita coba perhitungkan untuk potensi pullback seperti apa yang sempat saya jelaskan di channel podcast Agroda Futures Official yang bisa Anda simak dalam Google ataupun Apple Podcast ataupun Spotify. Di sini wave terakhirnya area penurunan, saya tinggal menarik area Fibonacci retracement seperti demikian. Nah, areal terendah 1.1450 yang sempat terjadi kemarin itu akan menjadi support psikologis. Secara normal, sebetulnya ini harusnya Anda sudah berani melakukan buy. Tapi lagi-lagi saya meragukan potensi kenaikan akan ada meskipun mungkin saja secara teknikal rebound akan relatif terbatas. Sehingga kemungkinan potensinya dari areal ini Anda bisa lihat 23.6% adalah areal terdekat untuk areal rebound, lalu dilanjutkan dengan 38.2%. Meskipun sebetulnya secara teori ini adalah 50% area yang sangat baik untuk kemungkinan dikejar. Tapi berhubung dengan faktor tekanan yang ada, maka saya mengincar areal terdekat dari rebound yang ada di 23.6%. Dan believe it or not, baru saja beberapa waktu yang lalu atau beberapa menit yang lalu, areal rebound sudah mencapai 1.1610 seperti apa yang sempat dijelaskan di podcast, dan ini seharusnya sudah mulai lakukan areal sell. Meskipun saya memberikan suggestion untuk hari ini sebetulnya melakukan areal sell on pullback di area 1.1543 hingga 1.1555 yaitu di running price yang sekarang berjalan. Dan targetnya perkiraan saya dia akan mengalami penurunan kembali setidaknya di bawah area 1500 atau di bawah 1.1500 yaitu di area 1.1486 ataupun target kedua saya adalah di area 1.1400. Stop loss kemungkinan di area 1.1610, namun jika Anda mendapatkan area sell di area 1.1610, maka silakan sesuaikan SL Anda atau stop loss Anda kurang lebih di area 1.1675 di area atau sedikit di atas area high yang sampai detik ini masih berlaku. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 19 Maret 2020 per jam 16:11 waktu Indonesia bagian Barat. Areal high masih bertahan 1.0983 dan low di areal 1.0813. Running price 1.0850. Apakah ini saatnya untuk menjadi areal sell kembali? Perhatikan areal daily chart. Ini yang sempat saya ulas kemarin di video YouTube Agroda Futures Official. Untuk euro akan mengejar area yang pernah tercapai kurang lebih di tahun 2019 lalu, yaitu ini adalah areal 2020 di bulan Februari yang pernah tercapai di area 1.0776. Betul sekali, dan akhirnya mengalami kenaikan. Bayangkan ini adalah areal kenaikan yang sangat fantastis dibalas pula dengan penurunan yang sangat fantastis pula. Sehingga kemungkinan potensinya kalau kita andai-andai, maka kemungkinan potensi penarikan atau pullback itu akan relatif tertahan di area 1.0900. Meskipun areal tertinggi saat ini berada di 1.0983. Lagi-lagi, areal 23.6% dan juga areal historical price, area hijau tersebut,
ini adalah area resisten cukup baik. Sehingga kemungkinan potensinya dikarenakan belum ada sinyalmen untuk pembalikan arah ke atas, saya rasa ini masih areal penurunan yang sangat dalam. Lalu kemudian di grafik H4, areal yang sangat jelas di sini, Fibonacci expansion 61.8 dan Fibonacci expansion 100%. Persis seperti apa yang sempat kemarin saya sampaikan, areal Fibonacci expansion 100% akan menjadi kunci, yaitu 1.0809. Meskipun kalau melirik ke belakang, maka ini adalah areal-areal yang sangat pantas untuk dijadikan pertimbangan, persis seperti areal 1.0776 dari 0% Fibonacci retracement di grafik dari chart. Anda pun bisa melakukan hal seperti ini menggunakan Fibonacci retracement dari areal terakhir atau wave terakhir. Nah, ini adalah ukurannya. Kenapa saya menggunakan areal 1.0924? Alasannya adalah 50% area. Dan ini nampak jelas, tadi pagi dia sempat spike 1.0983 lalu kemudian meluncur deras. Di areal ini kita sudah mendapatkan areal sell dan areal TP kita. Untuk TP pertama di 1.0860 sudah tercipta. Tinggal menunggu apakah tercapai 1.0804 sebagai TP kedua kita atau tidak. Karena di jam 10 pagi areal grafik masih berada kurang lebih di running price 1.0899 dan areal tertinggi masih berkisar di areal 1.0919. Sehingga spike up yang baru saja terjadi beberapa menit yang lalu itu adalah areal yang sudah layak untuk melakukan sell. Dan saya rasa dalam beberapa hari ke depan ini sangat layak untuk menantikan potensi penurunan di bawah area 1.07. Let's say mungkin area berikutnya adalah 1.0500. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan ketidakpastian strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.